Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat kepemimpinan. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat pembahasannya mengenai leadership. Leadership dan manajemen terkadang digunakan dengan konsep yang sama, gitu ya, atau interchangeable. Meskipun keduanya sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Leadership adalah hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Sedangkan manajemen itu adalah fungsi dari POLC atau POAC. Di sisi lain, terdapat juga perbedaan antara leader dan manajer. Lalu apa perbedaannya? Bisa kita lihat pada slide berikut. Di sebelah kiri itu ada manajer, yang di sebelah kanan itu ada leader. Kita akan lihat satu persatu ya, perbedaan manajer dan leader. Yang pertama adalah manajer itu melakukan administrasi gitu ya, mengatur, sedangkan leader itu berinovasi. Manajer bertanya bagaimana dan kapan melakukan sebuah aktivitas. Nah, kalau leader bertanyanya aktivitas apa yang harus dilakukan dan kenapa. Manajer berfokus pada sistem, sedangkan leader berfokus pada orang. Manajer berfokus pada melakukan sesuatu dengan benar, sedangkan leader itu berfokus pada melakukan sesuatu yang benar. Ya, kalau tadi sesuatu dengan benar, kalau leader sesuatu yang benar. Nah, manajer itu fokusnya memaintain, memelihara, leader itu mengembangkan. Manajer fokusnya short term atau jangka pendek, sedangkan leader itu jangka panjang. Manajer itu mengimitasi, kalau leader itu dia melakukan sebuah hal yang original. Dan manajer itu tadi copy, leader itu original. Nah, meskipun terlihat manajer ini lebih inferior daripada leader, tapi dalam konteks perusahaan atau kenegaraan ya, government, itu keduanya dibutuhkan ya. Ada orang yang bersifat sebagai leader, dia berinovasi gitu ya, melakukan pembaruan, tapi dibutuhkan juga seseorang yang bersifat manajer untuk memaintain yang sudah dilakukan oleh leader itu terjaga. Gitu ya. Jadi keduanya dibutuhkan dalam konteks perusahaan maupun government. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih leadership itu bisa muncul. Yang pertama bisa karena formality, jadi menjadi pemimpinnya karena ditunjuk, karena penunjukan oleh atasannya. Bisa juga munculnya gara-gara informal, menjadi pemimpin karena mempunyai expertise atau pengaruh pada grup. Yang mana yang ideal, formal atau informal? Ya, yang ideal adalah pemimpin yang punya expertise dan pengaruh dan ditunjuk menjadi pemimpin formal. Nah, ini adalah yang ideal. Kurang lebih itu terkait dengan leadership. Pembahasannya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana sifat pemimpin. Nah, ada hasil penelitian yang menjelaskan bahwa sifat pemimpin itu bisa dibagi menjadi sejumlah grup. Yang pertama adalah fisikal, personal, karakter, dan intelektual. Ya, ini adalah kapabilitas lah atau sifat-sifat. Di mana fisikal itu bisa dibagi menjadi health, vitality, endurance. Personal itu bisa personal magnetism, kooperatif, enthusiasm, ability to inspire, persuasiveness, forcefulness, dan tact. Kemudian karakter itu integrity, humanism, self-discipline, stability, dan industry. Kemudian ada intelektual itu mental capacity, ability to teach others, dan scientific approach to problem.
Nah, ini adalah sifat-sifat pemimpin yang dikelompokkan menjadi 4. Yang menariknya adalah penelitian tersebut dilanjutkan untuk ditanyakan ke para engineer atau scientist. Sifat pemimpin apa sih yang paling dibutuhkan atau yang paling penting? Nah, berikut adalah hasilnya. Ada 3 grup engineer atau scientist ya di sini engineering. Grup 1-nya 0 sampai 5 tahun, grup 2-nya 6 sampai 15, grup 3-nya di atas 15 tahun. Nah, kita lihat tadi kelompok intelektual ya. Posisinya ada di mana sih intelektual? Di grup 1, mental capacity itu ada di ranking 3, di grup 2 ranking 6, dan di grup 3 itu ranking 9 ya. Semakin berpengalaman bawahan kita, semakin mereka tidak butuh pemimpin yang punya mental capacity. Nah, intelektual lain itu ada di ability to teach ya. Di sini level 10, sini level 9, di sini level 16. Kemudian scientific approach to problem itu juga termasuk dalam ranking yang rendah, semuanya di 11. Nah, yang jadi menarik ya ini ya, engineer itu tidak terlalu butuh pemimpin yang punya kemampuan intelektual di atas rata-rata. Ya, tidak terlalu butuh. Yang dibutuhkan ternyata adalah yang ini ya, yang untuk engineer muda, ability to inspire. Tuh ranking yang tinggi di grup 1, ranking yang paling tinggi yang kedua di grup 2 itu enthusiasm ya, antusias. Antusias posisinya di sini, dan yang paling tinggi di grup 3 yaitu integritas ya. Semakin tua engineer-nya semakin butuh pemimpin yang berintegritas. Nah, itu yang dibutuhkan oleh engineer. Lalu penelitian ini juga menyampaikan bahwa ada kategori yang belum memenuhi ekspektasi gitu ya. Jadi pemimpinnya skillnya berapa, ekspektasinya berapa, itu diselisihkan. Ternyata yang paling besar selisihnya itu adalah ability to inspire, yang kedua adalah tech, yang ketiga adalah persuasiveness, kemampuan untuk mempengaruhi, keempat stability, dan kelima antusiasme. Ternyata ini sifat-sifat pemimpin yang belum dipenuhi menurut orang yang disurvei pada penelitian ini. Ya, itu. Jadi yang bisa diambil ternyata intellectual capability tidak terlalu dituntut oleh bawahan yang punya skill engineering menurut hasil penelitian ini. Nah, selanjutnya kita bisa berkenalan gitu ya dengan Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, di mana dia menjelaskan perilaku atau karakter manusia itu berdasarkan ini ya, extrovert atau introvert, sensor atau intuitif, thinker atau feeler, judger atau perceiver ya. Jadi nanti kita bisa E atau I, itu bisa SN, TF atau JP. Nanti bisa di googling biar lebih detailnya. MBTI ini sudah cukup umum. Nah, diketahui bahwa saintis dan engineer itu biasanya bersifat INTJ atau ENTJ. Berarti dia punya sifat introvert dan intuitif dan thinkers dan judgers ya, INTJ atau ENTJ. Biasanya seperti itu. Dan engineering managers yang berhasil biasanya ENTJ. Dan peneliti pada bidang teknikal itu biasanya INTJ, introvert, intuitive, thinker, dan judgers. Yaitu beberapa bahasan mengenai sifat kepemimpinan dan sifat dari pemimpin. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Telah dibahas mengenai leadership versus management, leader versus manager, formal dan versus informal leader. Selain itu, dibahas juga mengenai sifat pemimpin yang diperlukan bawahan yang bekerja di bidang teknik.
dan sudah dibahas sedikit mengenai Myers-Briggs Type Indicator. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.